adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Gebi. Kita minggu ini mau belajar dari Raja Ahazia dan Yosabat. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, lalu kita akan memuji Tuhan. Sesudah itu baru kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami bisa berkumpul lagi lewat pertemuan online Kids in Christ online service di hari Minggu ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik sehingga Tuhan sudah menjaga kami selama seminggu kemarin. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong melalui pertemuan ini, melalui sekolah minggu ini, kami bisa makin mengenal Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan dengerin lagu pujian sama-sama. Let's go. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mulai belajar seperti tadi Kak Gibi bilang. Hari ini kita belajar mengenai Raja Ahazia dan Yosabat. Siapa ya mereka? Apakah ada yang tahu?
Sebelumnya coba kita ingat-ingat dulu pelajaran minggu lalu. Minggu ini kita belajar dari 2 Tawarik 22. Jangan lupa untuk dibaca, yang belum bisa baca boleh minta tolong orang di rumah untuk bacain Alkitabnya ya. Ini adalah Raja Ahazia. Ingat pelajaran minggu lalu mengenai Raja Yoram. Raja Yoram meninggal, keluarganya diserang, dibunuh oleh gerombolan yang datang bersama orang Ahab. Lalu selamatlah satu orang laki-laki, anak bungsu Raja Yoram, yang namanya Raja Ahazia. Akhirnya Raja Ahazia ini diangkat menjadi raja menggantikan Raja Yoram. Saudara-saudaranya yang memungkinkan untuk jadi raja lainnya sudah dibunuh. Raja Ahazia jadi raja waktu berumur 42 tahun. Dia adalah anak bungsu dari Raja Yoram. Dan dia hanya 1 tahun jadi raja. Ingat, istri Raja Yoram adalah Ibu Atalia yang merupakan keluarga dari Raja Ahab, Raja Israel yang jahat. Nah, Raja Ahazia ini hidup menurut kelakuan keluarga ibunya. Karena orang-orang di sekitarnya yang menasihati dia itu adalah keluarga Ahab, juga ibunya. Jadi dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jadi Raja Ahazia adalah raja yang jahat. Sehingga Tuhan menghukum dia juga. Ingat, dia hanya berkuasa selama 1 tahun. Dan dia termasuk keluarga Ahab karena dia anak dari ibunya, Atalia, yang merupakan keluarga Ahab. Saat itu Tuhan menghukum seluruh keluarga Ahab. Tuhan mengutus seseorang yang namanya Yehu untuk melenyapkan keluarga Ahab. Dan karena Raja Ahazia termasuk keluarga Ahab dan dia hidup tidak takut akan Tuhan, dia pun meninggal karena dibunuh oleh Yehu. Tapi dia tetap dikuburkan karena orang melihat dia sebagai cucu dari Raja Yosafat atau kakeknya yang hidupnya takut akan Tuhan. Jadi walaupun dia adalah keluarga dari Raja Ahab, orang Israel, Raja Israel yang hidup tidak takut akan Tuhan, sehingga dilenyapkan, tapi karena dia adalah cucu dari Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat yang hidup takut akan Tuhan, dia tetap dikuburkan. Sedangkan keluarga Ahab itu yang meninggal dibunuh, mereka tidak dikuburkan. Tidak dikubur mayatnya atau jenazahnya, tapi Raja Ahazia masih dikuburkan. Lalu setelah Raja Ahazia meninggal, maka Atalia, ibu dari Raja Ahazia ini, naik tahta. Atalia membunuh semua anak-anak dari Raja Ahazia, lalu dia naik tahta dan memerintah. Wah, jahat sekali ya Ratu Atalia ini. Oh, tapi ada harapan. Ada seseorang yang namanya Yosabat. Dia adalah seorang putri, dia anak dari Raja Yoram, jadi dia adalah saudaranya Raja Ahazia. Dia ini menikah dengan imam, yaitu Imam Yoyada, dan dia menyelamatkan seorang anak yang namanya Yoas. Yoas ini adalah anak dari Raja Ahazia, jadi cucunya Atalia. Atalia sudah membunuh semuanya, tapi ada yang terlewat. Dan yang namanya Yoas, dan Yoas ini diselamatkan oleh Yosabat. Yosabat menyembunyikan Yoas di dalam gudang tempat tidur bersama dengan pengasuhnya. Dan Yoas bersembunyi di rumah Allah selama 6 tahun saat Atalia memerintah. Jadi Yosabat berani mengambil keputusan yang berani walaupun itu menakutkan. Kalau ketahuan mungkin saja Yosabat juga akan dibunuh oleh Atalia. Tapi dia menyembunyikan keturunan raja ini. Jadi Yoas ini yang merupakan anak dari Ahazia adalah keturunan Raja Daud. Dan Tuhan sudah berjanji pada Raja Daud tidak akan menghapuskan keturunannya dari memerintah orang Yehuda. Nah, Yosabat dan suaminya Imam Yoyada melakukan langkah yang benar. Walaupun itu adalah hal yang berbahaya dan menakutkan.
Apa yang kita bisa belajar ya dari Raja Ahazia dan saudaranya Yosafat? Yang pertama, sikap dan keputusan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Seperti Raja Ahazia yang hidupnya sama seperti keluarga ibunya, sehingga sikapnya, keputusannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hati-hati dengan lingkungan di sekitar kita. Adik-adik, dari kecil kita sudah mengenal Tuhan dari kalian datang ke sekolah minggu mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan. Maka lingkungan sekolah minggu KGW harapkan dapat menjadi penentuan bagi sikap dan keputusan kalian, yaitu hidup takut akan Tuhan. Sehingga seperti Raja Yosafat, opanya Raja Ahazia, dan bukan seperti Raja Ahazia yang tidak hidup takut akan. Yang ketiga, mari kita mencontoh Yosabat dan suaminya Imam Yoyada yang berani melakukan keputusan yang benar walaupun itu berbahaya. Mari Tuhan tolong kita yang pertama untuk hidup takut akan Tuhan dan berani melakukan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Raja Ahazia dan Yosabat saudaranya. Kami tidak mau hidup seperti Raja Ahazia yang hidup tidak takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya bijaksana dalam memilih orang-orang di sekitar kami, sehingga kami hidupnya takut akan Tuhan. Kami sudah mengenal Tuhan sejak kami kecil lewat cerita firman Tuhan yang kami dengarkan di sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami hidup takut akan Tuhan seperti Raja Yosafat, bukan seperti Raja Ahazia. Kami juga belajar dari Yosabat untuk berani melakukan hal yang benar. Walaupun itu berbahaya, tapi kami berani melakukan hal yang benar. Tuhan tolong mampukan kami untuk mengambil keputusan yang benar dan melakukan hal yang benar seperti Yosabat dan suaminya Imam Yoyada. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran firman Tuhan minggu ini. Tuhan pertemukan kami kembali minggu depan di Kids in Christ Online Service. Tuhan berkati kami selama seminggu ini supaya kami hidup takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Yesus Allah Anak, dan terpujilah Roh Kudus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati kami selama seminggu ke depan, di sekolah kami, di rumah kami menjadi berkat, kami memuliakan nama Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.